Bab 28 yaitu kaidah-kaidah umum yang beranggotakan Ummahatuz Zahra, Anistri Rahmawati, Husnia Ainunisa, Sabila Qurataini, dan Eka Lusiana. Untuk kaidah yang 109 sampai dengan seterusnya akan disampaikan pertama kali oleh saudara kita Ummahatuz Zahra. Kepadanya waktu dan layar kami persilakan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan kaidah 199 sampai dengan kaidah 201. Yang pertama, al-adillatul Qur'aniyah imma an takuna ala tariqatil burhan al-aqli fayastadillu biha alal mawalif wal mukhalif. Wa imma an takuna dalatan ala akamit taklif fayastadillu biha alal mawalif duna ghairihi. Dalil-dalil Al-Quran ada kalanya dalam bentuk argumen-argumen rasional yang ditujukan baik kepada yang beriman maupun kepada yang tidak beriman. Dan ada kalanya dalam bentuk hukum-hukum taklifi yang ditujukan hanya kepada yang beriman. Contohnya adalah mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ba'duhum ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan lain di samping dia. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Argumen rasionalnya jelas, yaitu bahwa bila Allah punya anak atau ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka Tuhan-Tuhan itu akan bersaing dan atas mengatasi itu tidaklah mungkin diterima akal. Kaidah yang selanjutnya adalah mata allaqallahu ta'ala ilmuhu bil umur ba'da wujudiha kana al-muradu bidzalik al-ilmu alladhi yatarattabu alaihi al-jaza'. Bila Allah mengaitkan pengetahuannya kepada suatu perbuatan setelah perbuatan itu terwujud, maka dimaksudkan untuk menentukan balasan atas perbuatan tersebut. Penjelasannya, misalnya Allah menyebutkan suatu persoalan, kemudian menyebutkan tujuannya, supaya Allah mengetahui atau kecuali hanya untuk kami mengetahui atau semacamnya. Memahami kaidah ini akan menghilangkan kemuskilan berkenaan dengan apa maksud pernyataan Allah bahwa tujuan dilakukannya perbuatan tertentu adalah agar ia mengetahui sesuatu, padahal sebelum maupun sesudah peristiwa itu terjadi. Nah, bila maksud ayat-ayat seperti itu dipahami, yaitu bahwa pengetahuannya yang dimaksud adalah pengetahuan khusus untuk keperluan penentuan balasan, maka kemuskilan itu akan hilang. Hal itu karena Allah tidak membalas perbuatan manusia berdasarkan pengetahuannya saja, tetapi hikmah dan keadilannya menghendaki agar pembalasan itu hanya diberikan bila mereka mengerjakan perbuatan tersebut. Contohnya adalah وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Maksud ayat itu bukanlah bahwa tujuan perubahan kiblat itu adalah supaya Allah mengetahui siapa yang tetap beriman kepada Rasul-Nya dan siapa yang murtad, tetapi adalah supaya Allah dapat menguji manusia dengan perubahan kiblat itu dan membalasi siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus ujian tersebut. Selanjutnya, al-muhtarizat fil Qur'an taqa'u fi kullil mawadi indal hajati ilaiha. Penjagaan-penjagaan makna dalam Al-Quran terdapat pada setiap tempat yang diperlukan. Penjelasannya adalah, tidak ada satupun tempat dalam Al-Quran ketika Allah memaparkan suatu hukum atau berita, pikiran kita ia biarkan melenceng kepada makna lain tanpa ia sambung dengan penjelasan yang sangat tepat dan akurat, supaya pikiran kita tetap lurus pada makna yang benar dan yang dikehendakinya. Contohnya adalah innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci,
sedangkan segala sesuatu kepunyaannya. Ayat itu bisa dipahami bahwa Allah hanya khusus Tuhan orang, tanah suci yakni Makkah. Tetapi supaya kesan itu tidak timbul, Allah cepat memaparkan setelahnya walahu kullasyai, segala miliknya. Sekian, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, bertugas. kaidah 202, setiap pernyataan dalam Al-Quran pasti diiringi suatu ungkapan yang membenarkan atau menolak pernyataan tersebut. Bentuk pertama yaitu terdapat adanya bantahan menjadi petunjuk bahwa pernyataan itu bohong. Bentuk kedua, tidak ada bantahan menjadi petunjuk bahwa pernyataan itu benar. Contohnya dalam Quran surah Al-An'am ayat 91, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai' qul man anzalal kitab." Mereka tidak mengagukan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat? Berita yang tidak benar dalam ayat di atas adalah idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Sebelumnya sudah ditegaskan yang merupakan bantahan adalah wa ma qadarullahu haqqa qadarihi, yang menunjukkan bahwa ucapan mereka itu merupakan pembohongan terhadap Allah. Dan dinyatakan pula qul ma anzalal kitab, yang menunjukkan bahwa ucapan mereka itu merupakan kebohongan terhadap Allah. Kaidah 203, pernyataan dalam Al-Quran mengenai kisah umat non-Arab pada abad-abad silam tidak dipahami maksudnya secara harfiah. Contohnya dalam qalat ya wailata alidu wa ana kisah umat non-Arab pada masa silam diungkapkan dalam Al-Quran dengan bentuk ungkapan bahasa Arab yang berbeda-beda. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan situasi dan tekanan pemberitaan. Yang terpenting yakni pesan pemberitaannya, bukan harfiahnya. Kisah Nabi Lut dalam Quran surah Al-Hijr ayat 68, Lut berkata, mereka adalah tamu saya, janganlah saya kalian permalukan. Dalam Quran surah Hud ayat 78, ia Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Jelas peristiwanya satu, tetapi bentuk dan cara menyatakan peristiwa berbeda dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr itu peristiwa sudah begitu gentingnya di mana para lelaki kaumnya sudah hendak merampas tamu-tamunya secara paksa. Karena kalimat itu diberi tekanan dengan inna. Sedangkan dalam surah Hud, suasana masih memungkinkan negosiasi. Kaidah 204, penerapan dalil terhadap hukum berdasarkan faktual, hukumnya dua macam. Pertama, penerapan primer tanpa memperhatikan faktor-faktor hukum tambahan. Kedua, penerapan sekunder dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum lainnya. Yang pertama, hukum ditetapkan berdasar realitas situasi dan kondisi hukumnya. Yang kedua, hukum ada yang bersifat dasar atau primer, yaitu bila tidak terdapat suatu penghambat bagi hukum itu, dan ada yang bersifat sekunder, bila terdapat faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat itu menunjukkan wajibnya kedua hal itu, sholat dan zakat bagi mukallaf. Itu dari segi hukum dasar, tetapi ada kalanya mukallaf itu punya utang
yang menghalangi wajibnya zakat itu baginya, maka kewajiban itu tidak diterapkan baginya menurut yang berpendapat demikian. Mungkin sekian dari saya. Kaidah selanjutnya, untuk kaidah selanjutnya, kaidah 205, dalil-dalil atas hukum ada kalanya diperlakukan sebagai kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebelum terjadi atau setelah itu. Dan ada kalanya diperlakukan sebagai pendukung untuk menundukkan hukum agar sesuai dengan kemauan yang menggunakannya sebagaimana dilakukan kaum nafsu. Contoh pertama, mencari hukum beserta dalilnya terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Pencarian kebenaran akan mencari tahu tentang hukum beserta dalilnya sebelum terjadinya tindakan membunuh hewan itu. Ini misalnya berkenaan orang yang berihram untuk melaksanakan haji atau umroh, kemudian ia bertemu binatang buruan. Maka ia akan bertanya tentang apa yang harus dilakukannya bila ia tidak mengetahui hukumnya. Contoh kedua, menundukkan hukum kepada nafsu. Penggunaan oleh sebagian orang yang mengikuti nafsunya firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 130 untuk menyatakan bahwa hanya bunga yang berlipat ganda haram, sedangkan bunga yang kecil dan terbatas itu boleh. Selanjutnya, kaidah 206, Al-Quran menyesuaikan pesan-pesannya dengan waktu, tempat, dan kondisi setempat berkenaan hukum-hukum yang berkaitan dengan tradisi dan adat. Hukum-hukum dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan adat dan tradisi dipengaruhi hukumnya oleh situasi, kondisi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sebagaimana contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak sebaik-baiknya. Ayat itu tidak menentukan bagaimana bentuk berbuat baik itu. Yang jelas, ia mencakup perbuatan, perkataan, penghormatan, dan tindakan yang sesuai dengan apa yang baik pada suatu waktu atau tidak baik pada waktu lain. Begitu juga masalah kedurhakaan dan berbuat jahat pada mereka. Kriterianya dipengaruhi tradisi yang berlaku pada suatu waktu. Selanjutnya, kaidah 207, setiap dalil syariat yang jelas termaktub dalam Al-Quran yang masih bersifat umum dan belum ada aturan dan batasannya. Ia dikembalikan kepada makna logis berdasarkan pikiran manusia, dan setiap dalil yang sudah memiliki kaitan dan tidak lagi bersifat umum tetapi sudah memiliki aturan dan batasannya, ia dikembalikan kepada makna ta'abudi yang tidak boleh dimasuki oleh pemikiran manusia. Dalil yang belum ada aturan atau batasnya, pelaksanaannya tergantung pikiran atau kebiasaan manusia. Kebanyakan hal itu mengenai masalah kehidupan sehari-hari. Terdapat hukum syariat yang mengandung dua aspek. Yang pertama, diketahui batasan dan tafsirannya. Yang kedua, diterapkan menjadi salah satu hukum yang 5. Bila menemukan syar'i telah menetapkan salah satu hukum yang 5 itu, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, kita perlu memperhatikan apakah syar'i itu sudah menafsirkan hukum itu dan sudah memberikannya batasan. Bila belum, itu artinya syar'i menjadikan hukum untuk hambanya apa yang sudah mereka ketahui dan biasa mereka lakukan. Bahkan agama meminta agar mereka memperhatikan tradisi itu. Misalkan dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergilah mereka sesuai dan pergaulilah mereka sesuai kepatuhan. Kebanyakan kasus ini kita menemukan berkenaan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang maknanya dapat dijangkau akal, seperti masalah keadilan, kebaikan, sabar, syukur, dan lain-lain. Berkenaan masalah yang diperintahkan dan seperti zalim, keji, munkar, kejam, dan melanggar janji berkenaan dengan masalah-masalah yang dilarang.
Yang kedua, dalil yang sudah ada aturan dan ketentuan pelaksanaannya perlu didasarkan pada aturan dan ketentuan itu. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Eka Lusian. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kaidah 208. Kullu huslah umira biha au nuhiya anha mutalaqan min ghairi tahdidin wala taqdirin falaisal amru awin nahyi fiha ala wazanin wahidin fi kulli fardin min afrodiha. Artinya setiap perbuatan yang diperintahkan atau yang dilarang yang bersifat umum dan belum ada batasan dan aturannya, perintah atau larangan itu tidak sama intensitas hukumnya pada setiap unsur tindakan tersebut. Contohnya pada surat An-Nahl ayat 9, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Selanjutnya kaidah 209. Sab'ah umur yandafi'u bihal iskalu anit tafsir. Wahid radul kalimah bidid biha. Isnain radduha ila nadhiriha. Salas annad rufima yattasilu biha min khabar au syatrin au idah fi ma'nal akhar. Arba dalalatus siyaq. Khamsah dula hadun naqli anil ma'nal asli. Sitah ma'rifatun nuzul. Sab'ah as-salamah minat tadafi. Yang artinya 7 upaya untuk menyelesaikan kemusyrikan tafsir. Yang pertama yaitu mengembalikan kata kepada lawannya. Yang kedua, mengembalikan kata kepada bandingannya. Yang ketiga, memperhatikan informasi, syarat, atau penjelasan berbeda yang berkaitan dengannya. 4. Petunjuk konteks kalimat. 5. Mengkritisi makna asli. Mengkritisi makna asli teks-teks. Yang keenam, mengetahui sebab turunnya. Yang ketujuh, mengetahui kontradiksi. Contohnya pada surat Hud ayat 15. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubhasun. Selanjutnya kaidah 210. Idza kana muta'alliqul khitab maqduran humla alai wa in kana ghaira maqdurin surifal khitab lisam rotihi au sababihi. Yang artinya bila sasaran perintah mampu dilaksanakan, perintah itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan bila tidak, perintah itu dialihkan kepada akibatnya atau penyebabnya. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi
wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah. Untuk kaidah selanjutnya akan disampaikan oleh Sabila. Oke, untuk kaidah selanjutnya, kaidah 211. Idza harama syar'u ghairu muayyanin min jinsin fa imma an yuharrimal jami'a liyujtanaba dzalikal muharram wa imma an yadulla ba'da dzalika ala nafsi. Bila syar'i mengharamkan suatu kategori yang belum spesifik, itu berarti yang diharamkan kategorinya agak atau yang diharamkan itu kategori tertentu saja. Bentuk seperti ini kedudukannya jelas, yaitu bahwa sebagian yang terkandung dalam kategori itu harus dikerjakan. Misalnya firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Yakni berinfak sebesar apapun wajib dikerjakan. Atau dalam firman lain Quran surat An-Nur ayat 33. Wa atuhum malillahi allazi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepada kalian, yakni memberi sebesar apapun wajib dikerjakan. Namun ada bentuk perintah lain yang berbeda dengan bentuk ini. Bentuk ini adalah larangan syariat terhadap sebagian aspek kategori yang masih bersifat umum yang belum ditentukan sifat dan unsurnya. Misalnya, dalam keadaan seperti itu dapat disikapi bahwasanya pertama semua unsur diharamkan sampai ditentukan suatu yang mengecualikan satu unsur dari unsur lainnya. Hal ini supaya diperoleh kepastian bahwa bagian-bagian yang lain juga haram yang harus dijauhi pula, karena bila tidak demikian haram seluruhnya. Hal itu tidak mungkin di samping bahwa lahiriah teks dari segi makna kebahasaan itu menunjuk keharaman itu saja. Itulah makna yang dikandung bagian pertama kaidah ini. Yang kedua, keharaman itu pada sebagian unsur saja yang dinyatakan dengan jelas keharamannya, sedangkan selain dari itu berarti boleh. Keharaman seperti itu termasuk kategori am atau umum, yang maksudnya khusus. Itulah yang dimaksud bagian kaidah ini yang pada kalimat selain itu menunjukkan keharaman tertentu saja. Misalnya dalam Quran firman surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka karena sebagian prasangka itu dosa. Dalam ayat ini diperintahkan agar banyak prasangka dijauhi dan diberikan alasan kepadanya, yakni sebagian prasangka itu dosa. Hal itu menimbulkan pertanyaan, adakah prasangka yang tidak dimintai untuk dijauhi? Adakah sebagian prasangka yang tidak mengandung dosa? Jawabannya salah satu dua kemungkinan. Pertama, keharamannya mencakup semua prasangka secara menyeluruh kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh dalil sebab bahwasanya hal itu boleh, seperti prasangka yang terjadi karena sebab-sebab yang dibenarkan, misalnya prasangka yang timbul ketika mendengar pemaparan bukti-bukti dalam persidangan, tuntutan, pembelaan, dan periwayatan hadis. Kedua, keharaman itu tidak meliputi semua prasangka, tetapi hanya prasangka yang terdapat dalil lain yang menyatakannya haram. Misalnya yang tidak haram, prasangka yang muncul karena ucapan orang fasik, yaitu perlu tabayun. Prasangka yang muncul ketika perempuan menyatakan haidnya, yakni perlu klarifikasi untuk menentukan iddah, dan lain sebagainya. Ringkasnya, prasangka yang haram itu hanya prasangka tanpa dasar atau hati yang telah dikuasai saja oleh prasangka terlebih dahulu. Selain dari itu, prasangka itu boleh. Inilah yang lebih diterima. Hal itu karena prasangka ada wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Dan juga ada prasangka yang haram. Sebagaimana dinyatakan banyak ulama di mana
mereka membeda-bedakan hukum prasangka itu sesuai jenisnya. Misalnya Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menjadikan satu bab khusus sama kitab adab, di mana ia menjelaskan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Setelah itu, ia menjelaskan satu bab lagi mengenai bab prasangka yang dibolehkan. Nah, tindakannya ini memberi petunjuk bahwa pendapat kedua lebih kuat, yakni tidak semua prasangka dilarang. Untuk kaidah selanjutnya, kaidah 212. Mahma amkana hamlu kalami syar'i ala tashri'i lam yuhmal ala mujarradil ikhbari anil waqi. Selama firman syar'i dapat dibawa kepada ranah hukum, ia tidak boleh dibawa hanya kepada ranah berita. Pernyataan ini berlaku untuk seluruh perintah ataupun larangan, berita, kisah, dan peribahasanya. Semua terkecuali dari pernyataan ini. Berdasarkan hal ini, ditegaskan bahwa bila dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang jelas dapat dikeluarkan hukum-hukum. Demikian pula dari berita-berita, kisah-kisah, dan paribahasa. Hukum-hukum itu adalah bukti keagungan dan mukjizat Al-Quran. Sebagai ahli menyebutkan satu kaidah lain yang mirip dengan kaidah ini. Yang artinya, bila syar'i memaparkan berita sedangkan ketetapan dan tujuannya jelas, maka boleh mengambil hukum darinya. Kaidah ini sama maknanya dengan kaidah yang ke-212 ini. Sebagai contoh dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 71. Yang artinya maka berjalanlah keduanya sehingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu ia melobanginya. Dari ayat ini diambil hukum bahwa boleh memusnahkan sebagian untuk menyelamatkan keseluruhan. Maksudnya kita di sini hanya untuk mengambil sebagian contoh. Bila tidak untuk contoh, jelas bahwa mengambil syariat untuk sebelum kita sebagai dalil kontroversial. Namun dengan contoh itu jelas bahwa syariat umat sebelum kita dapat dijadikan landasan pendapat untuk menjadikannya syariat bagi kita selama belum dibatalkan. Untuk kaidah selanjutnya yakni kaidah 213. At-ta'ajjubu kama yadullu ala mahabbatillah lil fi'li fa innahu qad yadullu ala bughdihi aw imtina'ihi wa adami husnihi aw yadullu ala husnil man'i minhu wa annahu la yaliqu bihi fi'luh. Takjub di samping menunjukkan bahwa Allah menyenangi perbuatan itu, ada kalanya juga menunjukkan bahwa ia memurkainya, menolaknya, dan tidak baik perbuatan tersebut, atau menunjukkan bahwa ia menolaknya secara halus dan bahwa mengerjakannya itu tidak baik. Kaidah ini jelas bahwa dalam Al-Mu'jam Al-Wasih dinyatakan bahwa Al-A'jab atau takjub adalah keterpesonaan atau menguasai seseorang